Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyu Sore. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan menggelar rapat khusus mengenai utang kereta cepat Indonesia-Cina atau WUSH. Informasi lainnya pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meminta investigasi terkait kemunculan gumpalan busa hitam yang sempat viral dan membuat geger warga di Subang. Pemirsa, inilah Wanyu Sore selengkapnya. Komisi Pemberantasan Korupsi mengonfirmasi bahwa dugaan korupsi dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung alias WUSH telah naik ke tahap penyelidikan. Sinyal ini membuka peluang pemanggilan Ketua Komite Kereta Cepat Luhut Binsar Panjaitan untuk dimintai keterangan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengonfirmasi bahwa dugaan korupsi dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung alias WUSH telah naik ke tahap penyelidikan. Sinyal ini membuka peluang pemanggilan Ketua Komite Kereta Cepat Luhut Binsar Panjaitan untuk dimintai keterangan. Namun, lembaga anti rasuah itu masih enggan membeberkan siapa saja pihak yang akan diperiksa dalam kasus mega proyek tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa fokus KPK saat ini adalah mendalami unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek strategis nasional tersebut. Pengumuman resmi ini datang setelah KPK mengumumkan pada 27 Oktober lalu bahwa kasus WUSH sudah masuk tahap penyelidikan sejak awal tahun 2025. Budi juga masih enggan berbicara kemungkinan tim penyelidik akan memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi dan Luhut yang belakangan disebut-sebut dalam proyek tersebut. Termasuk juga kemungkinan memanggil mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD. Kendati demikian, Budi menegaskan setiap pihak yang mengetahui dugaan praktik korupsi dalam proyek pembangunan kereta cepat WUSH akan diminta keterangannya. Namun, KPK enggan membeberkan pihak-pihak yang akan dipanggil untuk diminta keterangannya tersebut. Pasalnya, proses penyelidikan kasus megaproyek itu masih bersifat tertutup. Diketahui isu ini pertama kali meledak setelah mantan Menko Polhukam Mahfud MD secara terbuka membongkar adanya dugaan penggelembungan anggaran atau markup dalam proyek WUSH. Mahfud mengatakan menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per 1 km kereta WUSH itu $52 juta Amerika Serikat. Akan tetapi, kata dia, di Cina sendiri perhitungannya mencapai 17 hingga 18 juta dolar Amerika Serikat, sehingga naik 3 kali lipat. Lalu Mahfud pun mempertanyakan aliran dana dari pembengkakan biaya tersebut. Setelah saling berbalas pernyataan di media, Mahfud MD akhirnya menyatakan kesiapannya untuk dipanggil dan memberikan keterangan kepada KPK. Kemudian,
direspons oleh KPK dengan pengumuman status penyelidikan status kereta cepat ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan menggelar rapat khusus mengenai utang kereta cepat Indonesia-Cina atau WUSH. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan menggelar rapat khusus mengenai utang kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC atau WUSH. Hal itu disampaikan Airlangga usai rapat terbatas di Istana Jakarta pada Rabu malam. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menegaskan tidak akan menggunakan APBN untuk menanggung utang WUSH. Ia menilai keputusan itu dirasa aman meminimalisir risiko fiskal. Purbaya pun menekankan seharusnya Badan Pengelola Investasi atau BPI Daya Anagata Nusantara atau Danantara yang membayar utang tersebut. Sementara itu, Danantara disebut tengah mencari cara meringankan pembiayaan proyek tersebut, termasuk kemungkinan meminta dukungan dari APBN. Namun Purbaya dengan tegas menolak wacana tersebut. Purbaya mengatakan utang proyek KCIC bukan tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi urusan BUMN. Meski belum menerima permintaan resmi dari Danantara, Purbaya mengingatkan sejak Super Holding itu terbentuk, seluruh dividen BUMN sudah menjadi milik Danantara dan tidak lagi tercatat sebagai penerimaan negara bukan pajak. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia mengecek kualitas BBM di SPBU di Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Rabu malam. Hal itu ia lakukan untuk merespons keluhan warga tentang motor mogok dan berbet alias tersendat setelah mengisi Pertalite. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengecek kualitas BBM di SPBU Asrikaton Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Rabu malam. Hal itu ia lakukan untuk merespons keluhan warga tentang motor mogok dan brebet alias tersendat setelah mengisi Pertalite.
Dalam sidak tersebut, Bahlil melihat kualitas BBM Pertalite dan Pertamax yang diambil sampelnya dari SPBU itu. BBM diuji memakai alat pengecekan kualitas kandungan. Hasilnya, kualitas BBM berstandar bagus, sesuai spesifikasi, kandungan dan takarannya juga tepat. Bahlil meminta Pertamina untuk selalu menjaga kualitas BBM yang disalurkan. Selain itu, Bahlil mengatakan dirinya telah membentuk tim khusus. Selain di Malang, Bahlil juga menurunkan tim untuk melakukan pengecekan di sejumlah SPBU lain di Jawa Timur, termasuk Gresik, Surabaya, dan Lamongan. SPBU yang dicurigai ada campuran air berada di Surabaya, Gresik, dan Lamongan. Sebelumnya, fenomena motor mendadak mogok ramai diperbincangkan di media sosial. Pengendara mengeluh motor mereka mendadak bermasalah usai mengisi BBM. Hal itu diduga karena kualitas bahan bakar tidak sesuai standar. Selamat malam. Hari ini kita berada di ada Pak Eka, kemudian saya dan Lemigas yang bertanggung jawab untuk kualitas minyak, dan kami baru selesai mengecek di pompa bensin di SPBU 6 dan kualitas minyaknya yang dilaporkan itu sesuai standar terbaik. Namun untuk beberapa SPBU yang atau ada campuran di air Surabaya, kemudian Gresik dan Lamongan, itu juga sudah turun. Besok kami akan laporkan dengan bersiap, tapi laporan sementara sampai hari baik, tapi hasilnya besok kita akan ya baik. Temuan lain Pak yang terbaru di sini? Temuan ini saya pikir tidak ada masalah, biasa saja. Nanti besok baru kami laporkan nanti. Saya menganggap bahwa kalau itu benar ada sesuatu kejadian dari Pertamina, maka kita pemerintah
konsekuensikan itu sanksi tegas ya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meminta investigasi terkait kemunculan gumpalan busa hitam yang viral di Subang. Ia menyebut pengecekan akan dilakukan tim gabungan dari Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat, DLH Subang, dan Kementerian Lingkungan Hidup. Awan hitam. Mudah awan ini. Awan ini. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meminta investigasi terkait kemunculan gumpalan busa hitam yang viral di Subang. Ia menyebut pengecekan akan dilakukan tim gabungan dari Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat, DLH Subang, dan Kementerian Lingkungan Hidup. Deddy menegaskan kesimpulan hanya dapat disampaikan setelah hasil pemeriksaan tim teknis keluar. Kepala DLH Jabar Aisyah Adiah Dwi Daningsih mengatakan pihaknya telah menurunkan tim untuk menelusuri fenomena tersebut. Ai menjelaskan bahwa hingga kini belum ada laporan soal sumber maupun kandungan zat berbahaya dalam busa itu. Sebelumnya warga Patok Besi dikejutkan oleh busa berwarna hitam yang melayang di udara lalu jatuh ke area persawahan dan permukiman. Warga awalnya mengira keberadaan gumpalan tersebut sebagai awan mendung biasa sebelum tercium bau menyengat saat busa menyentuh tanah. Rekaman amatir menunjukkan busa hitam keabu-abuan itu terbang tidak beraturan terbawa angin dan memicu kekhawatiran warga. Penduduk pun menduga busa tersebut beracun karena aromanya menyerupai limbah pabrik. Busa, bau. Limbah Pak di Patok Besi Subang Pak. Kenapa? Ada hujan limbah. Oh iya, gumpalan busa awan saya sudah minta nih, kan itu tim ya, kan tidak boleh disembuhkan oleh gubernur. Nanti tim dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk segera melakukan pengecekan. Apa itu? Oh, beracun. Bau tak? Tuh. Busa ini. Busa. Ini busa ini. Bau ini. Oh ini apa ini bau ini? Oh, kayak terbentuk busa ini, nggak tahu ini apa. Satu kontainer cengkeh yang sempat diekspor ke Amerika Serikat dinyatakan sebagai suspek radioaktif cesium atau CS137 oleh FDA dan akhirnya dikembalikan ke Indonesia. Kontainer tersebut tiba di dermaga Terminal Peti Kemas Surabaya pada Rabu 29 Oktober. Satu kontainer cengkeh yang sempat diekspor ke Amerika Serikat dinyatakan sebagai suspek radioaktif cesium CS137 oleh FDA dan akhirnya dikembalikan ke Indonesia. Kontainer tersebut tiba di dermaga Terminal Peti Kemas Surabaya pada Rabu 29 Oktober. Pemerintah langsung menindaklanjuti temuan itu dengan menutup kawasan terminal untuk mencegah potensi paparan radiasi.
Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa memastikan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN turun tangan melakukan identifikasi terhadap kontainer yang diduga mengandung CS137. Kofifa menegaskan langkah pencegahan terus dipetakan agar paparan radioaktif tidak meluas dan tidak berdampak pada masyarakat. Diketahui kontainer cengkeh tersebut berasal dari perkebunan di Pati, Jawa Tengah dan Lampung yang diolah di PT Natural Java Spice Surabaya. Kofifa menyebut keterlibatan BRIN sangat penting karena kasus ini bisa memengaruhi citra dan ekonomi produk ekspor Indonesia. Satgas Penanganan Kerawanan Bahaya Radiasi Radionuklida CS137 telah bergerak cepat mengambil sampel dari 3 lokasi untuk diuji di Laboratorium Teknologi Radiasi BRIN. Hasil uji menunjukkan kontaminasi CS137 hanya ditemukan di perkebunan cengkeh asal Lampung dan kini masih dalam penanganan lebih lanjut. Komunikasi sama BRIN, BRIN turun, BRIN akan melakukan identifikasi karena memang ini bisa berdampak pada ekonomi, terutama produk-produk yang untuk diekspor. Tidak berarti yang domestik tidak sehat, domestik pun harus sehat. Saya diskusi cukup panjang dengan Pak Laksono, Kepala BRIN. Aktivitas Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur dilaporkan mengalami peningkatan dalam 24 jam terakhir. Akibatnya guguran lava pijar kerap terlihat mengalir dari ujung lidah lava di sekitar kawah gunung. Aktivitas Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur kembali meningkat. Gunung tertinggi di Pulau Jawa itu kembali mengeluarkan guguran lava pijar yang cukup jelas terlihat dari kamera pemantau di pos Curah Kobokan. Guguran lava pijar tersebut tampak meluncur dari arah ujung lidah lava atau sekitar 800 meter dari puncak Mahameru ke arah tenggara menuju aliran Sungai Besuk Kobokan. Aktivitas ini diawali dengan letusan besar dari puncak Gunung Semeru sebelum lava menumpuk dan mengalir hingga ke ujung lidah lava. Masih berlangsung, udah selesai. Dengan meningkatnya aktivitas letusan dan guguran lava pijar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau warga di sekitar lereng gunung agar tetap waspada. Secara visual, petugas mencatat sedikitnya 10 kali letusan dalam periode pemantauan terbaru. Sementara itu, aktivitas kegempaan seismik terdeteksi sebanyak 126 kali. Petugas pemantau Gunung Semeru mengakui bahwa dalam beberapa hari terakhir telah terjadi peningkatan frekuensi letusan. Jarak luncur material bervariasi antara 1.000 hingga 2.000 meter dari puncak. Kami dari tim pos pantau BPBD yang ada di Curah Kobokan yang selalu mengamati aktivitas Gunung Semeru. Ya, untuk mulai kemarin malam sampai dengan tadi malam itu jam 24.00 gitu, letusannya aja sudah mencapai 126 kali. Dengan aktivitas Gunung Semeru sejak tadi malam habis maghrib itu sangat meningkat, baik letusan maupun guguran, namun belum memiliki dampak yang masif
karena memang masih di KRB 3. KRB 3. Ya, untuk itu agar karena musim hujan dan Semeru sering terjadi bencana-bencana susulan maupun yang terjadi di aliran itu, masyarakat harus lebih waspada karena intensitas hujan dan peringatan dini tanggal 30 sampai tanggal 3 ini akan terjadi, banyak terjadi longsoran, banjir maupun musibah lain. Dua pelaku penyalahgunaan data nasabah sebuah perusahaan pembiayaan ditangkap Polsek Pangkalan Kerinci, Riau. Salah satunya merupakan debt collector yang menggunakan data nasabah untuk registrasi kartu perdana secara ilegal. Polsek Pangkalan Kerinci Kabupaten Palalawan Riau mengungkap praktik ilegal penyalahgunaan data pribadi milik nasabah sebuah perusahaan pembiayaan untuk registrasi kartu perdana seluler. Dua pelaku berinisial AS 22 tahun dan TS 35 tahun diamankan petugas. Modus keduanya kini memanfaatkan data nasabah berupa nomor induk kependudukan dan kartu keluarga untuk melakukan registrasi kartu perdana Exis dan XL secara tidak sah. Data tersebut diperoleh dari TS yang bekerja sebagai debt collector di sebuah perusahaan pembiayaan di Pekanbaru. Kemudian diserahkan kepada AS untuk digunakan dalam registrasi massal kartu perdana. Setelah proses registrasi, kartu-kartu tersebut dijual kembali kepada pihak lain demi keuntungan. Aksi para pelaku terungkap setelah tim Cyber Polsek Pangkalan Kerinci menerima laporan masyarakat terkait penjualan kartu perdana yang diduga telah diregistrasi menggunakan identitas orang lain di sebuah toko seluler di Jalan Lintas Timur. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita 52 lembar kartu keluarga dan 217 nomor induk kependudukan yang telah digunakan dalam registrasi ilegal tersebut. Kedua pelaku kini ditahan dan dijerat pasal 51 ayat 1 JO, pasal 35, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, serta pasal 67 ayat 1 JO, pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi dengan ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara. Kami baru saja mengamankan kedua orang pelaku, yang dimana kedua orang tersebut kita amankan karena telah melakukan tindakan ilegal, yang dimana mereka ini melakukan registrasi kartu perdana atau SIM card dari provider dengan menggunakan data pribadi yang diambil dari nasabah salah satu finance. Adapun modus operandinya, jadi mereka ini mengambil data milik nasabah, kemudian NIK tersebut diregistrasi untuk aktivasi nomor SIM card. Untuk saat ini mereka sudah kita amankan, berikut barang bukti yaitu kurang lebih ada 7 kartu yang sudah
diregistrasi, kemudian ada 50 KK milik nasabah, kemudian ada sekitar 230 NIK yang sudah dilakukan registrasi untuk nomor perdana. Untuk kedua tersangka tersebut kita kenakan ancaman pasal berlapis ya, Undang-Undang ITE dan juga tentang perlindungan data pribadi dengan ancaman 6 tahun penjara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News sore berikutnya. Setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.